Selamat malam pemirsa, pemilu 2019 akan diikuti oleh sekitar 40% pemilih dengan kategori milenial. Jumlah tersebut membuat generasi milenial menjadi lahan suara yang menggiurkan dalam pertaruhan politik dan bisa saja menjadi faktor penentu kemenangan dalam Pilpres 2019. Namun tentu tidak mudah untuk merebut hati dan suara para pemilih milenial. Lalu jurus jitu apa yang dipersiapkan oleh masing-masing kubu Jokowi, Maruf Amin, Prabowo, Sandiaga? Saya Fitri Megantara, inilah Election Talk Berebut Milenial. Generasi milenial adalah generasi yang mulai dewasa ketika era milenium. Era milenium itu adalah orang-orang yang lahir tahun 80-an ke atas. Nah, jadi kalau begitu kan berarti orang yang sekarang paling jauh umurnya itu 37 tahunan. Generasi milenial didefinisikan sebagai generasi yang sangat fasih, sangat akrab dengan teknologi terutama internet, digital dan internet. Segmen milenial ini sangat penting. Yang kedua itu tadi, mereka cenderung tidak bisa dekati hanya sekali karena mereka cenderung walaupun sudah memilih masih bisa merubah pilihannya. Jadi betul mereka penyumbang undecided voters terbesar dan penyumbang dari swing voters terbesar. Jadi mereka tidak terlalu suka dengan isu-isu yang politik sekali. Sangat politik, misalnya soal perebutan kekuasaan di pemerintahan, kemudian pemilihan umum yang membuat setiap kelompok itu seolah-olah berseteru dan saling membangun sekat. Milenial adalah pemilih yang jumlahnya mayoritas 17-38 tahun itu pada tahun 2019 sekitar 55%. Ini akan jadi pertarungan antara Sandi dengan Jokowi yang kita tahu memang memiliki latar belakang juga dua-duanya pengusaha, misalnya sering memberikan motivasi misalnya, yang kita tahu juga sudah punya kerja nyata yang bisa jadi inspirasi buat anak-anak muda. Pemirsa, saya akan perkenalkan narasumber untuk malam hari ini, dimulai dari sebelah kanan saya, Valdo Maldini, politisi dari Partai PAN. Yuda Permana, politisi dari Partai Gerindra. Hairul Hidayat, politisi dari Partai Demokrat. Dan juga akan berbincang bersama kami Aji Alfarabi, peneliti dari LSI. Selamat malam Mas Aji. Dan dari sebelah kiri saya ada Mandira Iswan, politisi dari Partai Nasdem. Dedek Prayudi, politisi dari Partai PSI, Mufti Anam, politisi dari PDI Perjuangan, dan juga pengamat komunikasi politik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam semuanya, terima kasih telah hadir bersama kami di studio dalam Election Talk. Dan pemirsa, untuk Anda pemirsa di rumah, saya akan ajak Anda untuk berpartisipasi dalam dialog kita untuk malam hari ini dengan tema Berebut Milenial dengan cara mengunduh Metro Extend baik di App Store maupun di Play Store. Pertanyaan pertama kita akan ke Mas Yuda terlebih dahulu. Mas Yuda, ini berdasarkan data dari survei LSI pada Agustus 2018 menyatakan bahwa Prabowo ini mendapatkan perolehan suara 31,8%, sementara Jokowi mendapatkan 50,2% suara di kalangan pemilih milenial. Tanggapannya? Ya, tanggapan saya ya itu sesuatu yang harus kita pahami bahwa itu realnya seperti itu. Tapi artinya Prabowo masih kalah dibandingkan Jokowi untuk saat ketika ini, merebut suara milenial? Ya, untuk saat ini saya yakin posisinya imbang. Karena apa? Dengan adanya Mas Sandiaga Uno dan Pak Prabowo Subianto sendiri, kita yakin masih banyak sekali jutaan milenials yang suka dengan sosok Pak Prabowo. Walaupun kita berbicara data survei? Ya, data survei silakan dibuat oleh siapapun, oke. Cuman kita fakta di lapangan saja. Kita lihat bahwa banyak sekali millennials ini suka dengan sosok yang tegas. Jadi tidak harus misalnya seorang calon presiden atau calon wakil presiden, dia harus berdandan seolah-olah dia harus diterima oleh millennials. Kemudian dia bisa diterima oleh millennials. Jadi Pak Prabowo itu ya apa adanya. Oke. Kita lihat nih, Mas Yuda, mengenai hasil dari survei LSI mengatakan tadi sudah saya katakan mengenai komposisi 50,8% dan 31,8%. Untuk Mas Hairul sendiri, apakah ini menjadi kekhawatiran sendiri ketika ternyata dalam survei milenial ternyata kecenderungannya ke arah Jokowi bukan ke arah Prabowo Sandi seperti itu? Enggak, gini, kalau dari sisi kami dari Partai Demokrat ya, kita ini dalam memandang the millennials ini bukan dari sebagai mereka itu sebagai objek
dari pemilihan ini mereka kita rayu, kemudian kita membangun persepsi, bilang bahwa kita gaul sama boyband Korea dan lain sebagainya. Tapi nggak hanya sekedar itu, tapi the millennials ini harus jadi subjek demokrasi yang juga berperan aktif menjadi. Mas Dedek, tanggapannya? Siap. Betul bahwa milenial itu sudah bukan zamannya lagi kita itu menjadi objek daripada hiruk-pikuk politik. Kami, karena saya sendiri adalah milenial, kami ini juga harus mendapatkan tempat pada hiruk-pikuk politik ini sebagai subjek. Tadi bukan sebagai objek, tapi kami mendapatkan tempat sebagai subjeknya, gitu ya. Dan pendekatan-pendekatan kepada milenial ini agak spesial karena milenial ini pertama mereka itu karakteristiknya adalah orang-orang yang sangat kritis sekali. Kritis dalam artian karena mereka itu sangat secara tingkat pendidikan mereka lebih terdidik atau pendidikannya lebih tinggi daripada generasi sebelumnya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, milenial ini adalah generasi yang sangat terpapar oleh informasi dan data, gitu ya. Sehingga generasi milenial ini bukan generasi yang percaya pada orasi-orasi fiksi. Nah, kembali kepada data, Mas Dedek, apakah kemudian cukup puas dengan survei ini, tapi bagaimana kemudian mengawalnya? Karena ini kan waktunya cukup panjang sampai April nanti, seperti itu. Betul. Kalau dikatakan puas ini adalah sesuatu yang cukup baik, tapi ini bukan sesuatu yang fantastis, gitu ya. Bahwa ini angkanya sudah 50,8, ini sudah cukup baik, dan dikatakan ini adalah angka yang cukup aman, tapi kami berpendapat bahwa angka yang aman ini tidak cukup aman kalau kita melihat pada rentan waktu yang masih tersedia, yaitu beberapa bulan. Mas Mandi, ada tanggapannya? Ya, untuk dari survei yang keluar ya itu berita baik untuk kami dari pihak Jokowi. Dan tadi seperti disampaikan oleh Mas Dede bahwa memang ini bukan sesuatu yang fantastis karena kita tahu sendiri karakter milenial itu sangat dinamis. Dan karakter milenial itu sangat bebas dalam artian itu independen. Jadi mereka ingin melihat siapa calon yang sekiranya bisa menyerap aspirasi mereka dan merealisasikan aspirasi mereka. Kita ke Mas Aji terlebih dahulu sebagai yang memiliki survei kemarin Agustus. Ini apa sebetulnya yang membuat milenial unggul di kubu Jokowi, kemudian masih belum bisa diraup oleh kubu Prabowo, seperti itu? Yang pertama yang kita lihat sebetulnya soal approval rating ya. Approval rating Pak Jokowi yang sebetulnya juga cukup tinggi ya di kalangan pemilih milenial ya. Dan kedua adalah faktor-faktor yang sifatnya simbolik ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi pada banyak konteks, banyak momentum, banyak kemudian melakukan hal-hal yang merepresentasi keinginan atau perilaku gayanya pemilih milenial. Jadi dari simbol kemudian bisa masuk ke pemilih milenial? Sebenarnya cukup komplit. Pertama dari sisi aspek simbolik, beliau bisa mewakili, bisa merepresentasi. Yang kedua dari sisi kinerja ya, approval rating. Karena kita tahu pemilih milenial salah satu isu yang paling sensitif adalah isu lapangan kerja. Dan bagi sebagian pemilih milenial melihat Pak Jokowi banyak hal telah melakukan upaya-upaya yang bisa kemudian menarik lapangan kerja. Misalnya startup dan seterusnya. Dan saya lihat itu sebetulnya titik poinnya mengapa Pak Jokowi saat ini lebih unggul. Dari simbolik dan juga approval rating terhadap kinerja. Mas Waldo. Ya, kalau seandainya dikatakan bahwa anak muda Pak Jokowi telah bekerja untuk pengangguran, faktanya 3/4 dari pengangguran itu anak muda. Dan total dari pengangguran itu SMK itu lebih banyak dibandingkan lulusan SD. Nah, anak muda hari ini nggak bisa dibohongin. Kita ngomong BPJS untuk kesehatan. Faktanya BPJS ditutup sama cukai rokok. Ini gimana idenya untuk kesehatan? Kalau kita lihat dari tadi pernyataannya Mas Aji bahwa ternyata simbol, ternyata kinerja atau approval rating. Bagi saya millennials itu lebih secara holistik. Ini bukan hanya tentang industri kreatif. Itu salah satunya. Ini bagaimana kita menyiapkan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, tenaga kerja yang lebih baik, harga sembako yang terjaga, dan itu yang menjadi gagasan Prabowo Sandi. Baik, Mas Mufti. Kami dari PDI Perjuangan sebagai salah satu pengusung dari Bapak Presiden Jokowi, kami tidak cukup khawatir dengan hasil survei yang ada. Karena pertama, hari ini tren dunia sedang berbicara tentang pemimpin muda. Sekali lagi, pemimpin muda, generasi milenial tidak hanya sekedar dari menggait suara mereka saja. Tapi yang terpenting dari itu, seperti Macron di Prancis, ada Trudeau di Kanada, ada Kurz di Austria, yang mereka terpilih bukan semata-mata karena mereka muda, tapi karena mereka mampu melakukan manajemen, mampu melakukan pemrograman secara tepat. Seperti Macron yang dilakukan di Prancis, beliau mampu menggalang relawan begitu banyak untuk kemudian turun di distrik-distrik, bertemu face to face dengan masyarakat, yang digunakan yaitu dengan cara komunikasi secara verbal. Dan Anda melihat Jokowi sama kemudian karakternya dengan para pemimpin dunia yang tadi Anda sebutkan tadi? Jadi saya pikir sama dengan itu. Dan Jokowi telah melakukan ini sejak beliau masih di